Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait 4 penentu terbaru guru honorer lolos ASN P3K tahun 2022, dan tentunya Bapak Ibu ya, 2 diantaranya 100% auto mengisi kuota formasi. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut pada video ini, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya terkait 4 penentu terbaru guru honorer lolos menjadi ASN P3K. Jadi penentu yang pertama adalah guru lulus passing grade kategori THK2 Bapak Ibu ya. Jadi ini ya kondisi terbaru ya, penentu 4 penentu terbaru ya guru honorer lolos ASN. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan dulu di sini. Kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi penentu yang pertama adalah guru apabila Bapak Ibu adalah guru yang lolos passing grade kategori THK2 ya. Saya ulangi, apabila Bapak Ibu adalah guru yang lolos passing grade THK2 kemudian lolos passing grade ya. Kemudian Bapak Ibu adalah pengunci kuota formasi P3K 2022 dengan adanya kuota formasi tersedia di sekolah induknya. Maka secara otomatis kalau Bapak Ibu adalah guru honorer THK2 yang lolos passing grade, kemudian Bapak Ibu juga adalah pengunci kuota formasi di sekolah induk Bapak Ibu sendiri, karena adanya ketersediaan formasi, maka sudah dipastikan ya, kalau posisinya sudah seperti ini, maka sudah dipastikan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu akan lolos, diangkat ya menjadi ASN P3K dan mengisi kuota formasi P3K guru di tahun 2022. Kenapa? Hal yang menjadi penyebabnya adalah karena Bapak Ibu adalah pelamar prioritas 1 yang lolos passing grade. Tentunya seperti itu ya, karena Bapak Ibu adalah pelamar prioritas 1. Nah, sedangkan kita ketahui berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 bahwasanya pelamar prioritas itu akan langsung ditempatkan ketika ada formasinya. Seperti itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu pelamar prioritas 1, kemudian Bapak Ibu kategori THK2 juga, kemudian pengunci formasi, maka secara otomatis tidak ada lagi halangan bagi Bapak Ibu untuk menjadi ASN P3K. Apalagi kita ketahui bersama Bapak Ibu ya, bahwasanya untuk THK2 itu sendiri itu akan mendapat urutan prioritas pertama untuk mengisi kuota formasi dibandingkan pelamar prioritas 1 yang lainnya. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu menjadi pengunci formasi, maka sudah dipastikan bahwa formasinya itu lebih banyak dari peserta lolos PG atau minimal berimbang atau sama dengan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ke penentu yang kedua. Penentu yang kedua Bapak Ibu adalah guru honorer negeri ya. Jadi penentu yang kedua adalah guru honorer negeri lolos passing grade, kemudian juga adalah pengunci formasi P3K 2022 dengan adanya kuota formasi tersedia di sekolah induknya. Nah, jadi ketika Bapak Ibu adalah merupakan guru honorer negeri yang lolos passing grade dan sekaligus mengunci formasi di sekolah induk untuk P3K 2022, maka dipastikan Bapak Ibu akan menjadi ASN P3K. Karena kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena ketika guru honorer negeri yang sekolah induk ya, karena ketika guru honorer itu sudah mengunci formasi di sekolahnya sendiri, berarti tidak ada yang bisa mengganggu gugat ya terkait dengan kuota formasi tersebut. Apalagi untuk seleksi P3K 2022 itu tidak ada lagi istilah geser menggeser Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi intinya begini, meskipun ini adalah kategori honorer negeri pengunci formasi, guru THK2 dari luar sekolah itu dari luar sekolah induk guru honorer negeri ini itu tidak bisa menggeser posisi guru honorer negeri ini Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Ketika
pelamar prioritas satu itu mengunci formasi di sekolah induknya sendiri, maka itu akan langsung ditempatkan di sekolah tersebut. Tentunya untuk apa namanya, untuk poin pertama dan tentunya poin kedua ini ini bisa kita katakan adalah dua penentu utama 100% menyebabkan guru honorer itu mengisi formasi atau menjadi ASN P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian penentu tambahan ya. Penentu tambahan adalah penentu tambahan ya, tapi ini juga masuk penentu utama, tetapi ini tidak 100% ya. Tidak 100% meloloskan guru honorer menjadi ASN P3K. Nah, karena ini bersifat umum ya, beda yang poin pertama dengan poin kedua tadi itu apa namanya Bapak Ibu ya, bersifat individu. Nah, untuk poin ketiga ini penentunya adalah guru honorer yang instansi Pemdanya total formasi 2022 itu jauh lebih banyak daripada peserta passing rate, dalam artian gap perbedaan mencolok dan tidak ada mapel berlebih di dalamnya. Nah, misalkan ya, jadi kalau posisi seperti ini, kalau guru honorer itu berada di dalam instansi yang total formasi 2022-nya itu jauh membludak ketimbang jumlah guru peserta passing rate-nya, dalam artian gap perbedaannya mencolok dan tidak ada mapel berlebih di dalamnya, maka guru honorer yang ada di instansi tersebut itu berpotensi Bapak Ibu ya, itu berpotensi lolos menjadi ASN P3K. Nah, kenapa? Karena hukumnya seperti ini. Apabila kuota formasi lebih banyak daripada peserta, maka secara otomatis peluang guru lolos passing grade untuk mengisi formasi itu sangat terbuka lebar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah salah satu poin yang sangat dibutuhkan guru honorer yang lolos passing grade ya, sangat menginginkan agar Pemdanya seperti ini. Kenapa? Kalau Pemda seperti ini yang admin bacakan, maka secara otomatis itu tidak akan menyulitkan bagi guru lolos PG-nya untuk mendapatkan kuota formasi di masing-masing instansi. Seperti itu ya, karena kuota lebih banyak dari peserta PG. Kemudian perbedaannya itu sangat mencolok. Anggaplah misalnya kuota formasinya 1000 ya, kuota total formasi 2022 anggaplah 1000. Sedangkan jumlah guru passing grade-nya cuma 5. Itu kan sangat berbeda Bapak Ibu, dan kalau posisi seperti ini itu sangat menguntungkan guru yang lolos PG. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Yang keempat, penentu yang keempat adalah seperti ini. Guru honorer yang instansinya memiliki sisa formasi 2021 yang banyak ya, meski usulan kuota P3K 2022 tidak terlalu banyak. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ini, bahwasanya ada beberapa Pemda di Indonesia, kalau kita perhatikan usulan kuota formasinya sedikit ya, usulan kuota formasinya sedikit. Kenapa bisa seperti itu? Usulan kuota formasi sedikit, tetapi ketika dilihat total formasi 2022-nya itu banyak Bapak Ibu ya. Padahal usulan formasi tahun 2022-nya itu sedikit. Kira-kira apa yang menjadi penyebab utama? Yang menjadi penyebab utama karena instansi tersebut memiliki sisa formasi 2021 yang banyak ya. Nah, masih banyak sisa formasi 2021 yang belum diakomodir, sehingga memungkinkan Pemda itu hanya mengusulkan sedikit formasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang kita coba cek tambahan informasinya lagi di sini. Nah, sesuai dengan lini masa, di sini Bapak Ibu ya, kita sekarang berada di bulan Juli ya, bulan Juli menuju Agustus. Nah, di sini ini sebenarnya bulan yang sangat ditunggu-tunggu ya, pertengahan bulan Juli sampai akhir Agustus itu ada timeline pengangkatan 193.954 guru lolos PG menjadi ASN P3. Tetapi kan ini masih timeline Bapak Ibu, dan ketika kita sudah cek di buat Kemendikbud ternyata belum ada informasinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contoh rapat koordinasi kemarin ya. Jadi kemarin ada rapat koordinasi di Surabaya ya, kalau tidak salah itu di Surabaya ada rapat koordinasi yang notabene-nya itu dibuka langsung oleh Prof. Ibu Nunuk dari Kemendikbudristek. Nah, oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.